نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Sa'di rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai membacakan surat Al-Baqarah ayat 116 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Dan mereka berkata, Allah telah menjadikan sesuatu sebagai anak. Maha suci Dia. Bahkan kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka ini? Al-Yahud wal Nasara wal Musyrikun wa kullu man qala dhalik. Di antara yang mengatakannya adalah orang-orang Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrik, serta orang-orang yang mengatakan hal seperti itu masuk semuanya. Apa yang mereka katakan? Ittakhadallahu walada. Allah membutuhkan anak. Ini perkataan yang batil, bahkan sebatil-batilnya. Fanasabuhu ila ma la yaliqu bijalalih. Mereka menyandarkan, mensifatkan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesuatu yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan keagungannya. Wa asa'u kullal isa'ah. Dan mereka telah berbuat buruk kepada Allah
dengan perbuatan yang seburuk-buruknya. Wa zalamu anfusahum, dan mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan perkataan itu. Wa huwa ta'ala sabirun ala dzalika minhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penyabar terhadap yang demikian itu dari kelakuan mereka. Jadi Allah masih memberikan muhlah, menangguhkan mereka. Kan sampai sekarang masih ada orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Ittakhadallahu walada. Masih ada. Kan tidak ujuk-ujuk langsung Allah beri mereka azab, beri mereka hukuman. Innallaha sabirun ala dzalika minhum. Allah masih menangguhkan. Qad halama alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersikap santun kepada mereka. Bersikap lembut kepada mereka. Padahal Allah disakiti. Allah dikatakan dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi Allah malah bersikap baik kepada mereka. Wa'afahum, Allah maafkan mereka ketika mereka mau bertaubat. Wa razaqahum ma'a tanaqqusihim iyyah, dan Allah tetap memberikan rezeki pada mereka, untuk mereka. Walaupun Allah diperlakukan seperti itu oleh mereka, oleh orang-orang yang mengatakan Allah butuh anak, Allah punya anak. Subhanah. Ini bantahan yang Allah katakan sendiri. Subhanah, maha suci dia. Ay tanazzaha wa taqaddasa an kulli ma wasafahu bihi al-musyrikun. Maha suci dia dari segala apa yang disifati oleh orang-orang musyrikin. Wadh-dhalimuna mimma la yaliqu bijalalih, dan yang disifati oleh orang-orang zalim yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasubhana man lahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh. Iya, maha suci zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala macam sisi. Mau dipandang dari sudut apapun, Allah maha sempurna. Alladzi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh. Yang mana kesempurnaan tersebut tidak dihinggapi sedikit pun kekurangan. Tidak ada celah dan tidak ada cacat, walaupun hanya setitik dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sifat kemahasempurnaan Allah Jalla wa Ala. Wa ma'a raddihi liqawlihim aqama al-hujjata wal burhan ala tanzihihi an dhalik. Walaupun Allah sudah membantah perkataan mereka, namun Allah tetap menegakkan hujjah, menegakkan argumentasi dan bukti-bukti untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang mereka sandarkan tadi. Faqal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi ketika Allah mengatakan subhanah, Allah bantah, enggak benar apa yang mereka katakan, maha suci dia dari apa yang mereka katakan. Bahkan
yang benar, yang merupakan fakta dan kenyataan, lahu ma fis samawati wal ard. Bahkan sesungguhnya miliknya lah, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di bumi dan di langit. Segala apa yang ada di langit dan di bumi, ay jami'uhum mulkuhu wa abiduh, semuanya adalah milik Allah dan hamba-hambanya. Yatasarrafu fihim tasarruf al-maliki bil mamalik. Allah berbuat seperti perbuatan seorang raja terhadap budak-budaknya. Allah Maha Kuasa. Wa hum qanituna lahu musakharuna tahta tadbirih. Dan mereka hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah itu tunduk kepadanya, patuh kepada aturan dan perintah-perintahnya. Fa idza kanu kulluhum abidahu muftaqirina ilaih wa huwa ghaniyun anhum, maka apabila mereka, ya, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, termasuk orang yang mengatakan Allah punya anak, semuanya mereka adalah hamba atau budak-budak Allah, butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada mereka. Fa kaifa yakunu minhum ahadun yakunu lahu walad? Fa kaifa yakunu minhum ahad yakunu lahu walada? Lalu bagaimana bisa kalau begitu keadaannya? Jadi Allah nggak butuh dengan makhluk, makhluk yang butuh dengan Allah. Masa bisa dikatakan kalau Allah itu memiliki anak dari makhluk-makhluknya? Kan nggak logis, bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Wal waladu la budda an yakuna min jinsi walidih, dan yang namanya anak mesti berasal dari jenis ayahnya. Ini konsekuensi dari perkataan yang tidak benar tadi. Li'annahu juz'un min, karena yang namanya anak bagian dari bapaknya. Wallahu ta'ala al-malikul qahir. Namun Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja yang maha menundukkan. Wa antumul mamlukun al-maqhurun. Sedangkan kalian adalah hamba-hambanya yang tunduk dan takluk kepadanya. Wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan dia Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun, sedangkan kalian fuqara, miskin, sangat butuh terhadap belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa ma'a hadha yakun lahu walada? Lalu bagaimana pula bisa kalau yang seperti itu butuh anak, ada anaknya? Hadza min abtalil batili wa asmajah. Ini merupakan perkara batil yang paling batil dan perkara resek yang paling resek. Asmajah, saya mendengar orang Arab mengatakan samajah. Samajah itu sesuatu yang sangat tidak disukai. Ada seorang buat lucu begitu, lalu lucunya itu tidak lucu-lucu banget. Artinya orang yang berkomentar itu semajah. Samajah itu artinya suatu hal yang tidak pantas untuk dia lakukan, seharusnya tidak dia kerjakan.
apa ya bahasa kita? Perkara yang tidak berarti sama sekali atau tidak berharga. Asmajahu yaitu perkara yang tidak ada nilainya sama sekali. Ini adalah perkara yang batil, yang paling batil, dan perkara yang tidak pantas, yang paling tidak pantas. Ya, bagaimana bisa dikatakan Allah ittakhadha al-walad, mengambil dan mengangkat dari salah seorang makhluknya sebagai anak untuk Allah? Gak mungkin. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan yang namanya anak. Wal qunutu naw'an. Kemudian beliau menafsirkan tentang qunut, qanitun. Wal qunutu naw'an. Qunut secara bahasa itu artinya taat, ketaatan. Ketaatan itu ada dua jenis. Qunutun am, ketaatan yang umum, qunut yang umum. Wa huwa qunutul khalqi kullihim tahta tadbiril khalq atau tahta tadbiril khaliq, yaitu ketundukan, ketaatan dari semua makhluk terhadap aturan Sang Pencipta. Tunduknya matahari, bulan, dan bintang, planet-planet yang lain beredar di lintasan masing-masing. Tunduknya langit dengan aturan-aturan Allah, bumi dengan aturan-aturan Allah, fenomena alam, alam semesta, alam rahim, dan alam-alam lainnya, semuanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketundukan seperti ini namanya qunut am. Wa khassun, dan qunut khas, ketundukan yang khusus. Wa huwa qunutul ibadah, dan itu adalah ketundukan yang bernilai ibadah, qunutul ibadah. Fan-naw'ul awwal, ketundukan jenis pertama, kama fi hadhil ayah, seperti dalam ayat ini. Kullun lahu qanitun, semuanya tidak terkecuali kepada Allah tunduk. Hatta orang-orang kafir, orang-orang yang menentang kepada hukum Allah yang bersifat umum, mereka tunduk, tidak bisa lepas. Walaupun mereka tidak melakukan ketundukan yang khusus. Wan naw'u tsani, adapun ketundukan yang khusus yang kedua, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam ayat Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, qunut yang seperti ini qunut ibadah, dan dilakukan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, badi'us samawati wal ard, yaitu khaliquhuma, Allah pencipta keduanya. Ala wajhin qad atqanahuma wa ahsanahuma ala ghairi mithalin sabq,
Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebaik-baiknya. Dan tanpa contoh sebelumnya. Jadi pencipta untuk pertama sekalinya. Badi'. Badi'us samawati wal ard, fatiris samawati wal ard. Jadi badi', kemudian fatir, kemudian khaliq, ini adalah nama-nama yang memiliki kedekatan makna. Sama-sama bermakna pencipta. Namun dengan istilah yang berbeda, badi' itu maksudnya adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah tercipta sebelumnya. Belum ada contohnya. Dan ini untuk menunjukkan kemahasempurnaan Allah dan sekaligus sebagai bantahan terhadap perkataan-perkataan orang-orang yang mengatakan tentang Allah dengan sesuatu yang tidak-tidak, dengan sesuatu yang tidak pantas. Badi'us samawati wal ard. Dia itu pencipta langit dan bumi, yang mana penciptaan langit dan bumi itu belum pernah ada sebelumnya. Dia yang pertama sekali menciptakan. Ini kan menunjukkan kehebatan. Nah, apakah pantas yang seperti itu ittakhadha al-walad, butuh mengangkat anak? Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka apabila dia menetapkan sebuah perkara, ingin menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu, maka dia hanya mengatakan kepada sesuatu yang ingin dia ciptakan, kepada sesuatu yang ingin dia tetapkan, kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah. Jadi begitu hebatnya menciptakan sesuatu yang menurut akal manusia sangat sulit. Betapa teraturnya alam semesta ini tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya, pasti diadakan. Fala yusta'sa alaih wala yumtana'u minh. Maka tidak patut Allah itu dimaksiati dan tidak pantas Allah itu diingkari, dikufuri. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? 2 ayat insyaallah cukup hari ini. Ihsan. Wa qalu ittakhadha Allah walada. Man yaquluna dhalik? Naam. طيب المشركون لا يقولون؟ نعم اليهود والنصارى والمشركون. طيب, sekarang tadi kata Syekh
mereka yang berkata bahwasanya Allah menjadikan sesuatu sebagai anak. Di antara yang mengatakan itu adalah Yahud. Apa kata orang Yahudi? Uzairu ibnullah. Uzair itu anak Allah. Itu kata orang Yahudi. Mada qala an-Nasara? Orang-orang Nasara mengatakan Isa ibn Maryam atau Isa ibnullah. Al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa al-Masih ibnullah. Baik, الآن المشركون وخاصة مشركو قريش musyriku qaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan tentang Allah mengangkat anak? Al-malaikah banatullah. Ini kata orang-orang musyrik dulu. Malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Na'udzubillah. Jadi mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui hakikatnya. Mengatakan malaikat itu perempuan. La haula wa la quwwata illa billah. Hanya gara-gara malaikah. Malaikah ada tak marbutahnya. Ya. Kemudian dianggap inas. Dianggap perempuan. Nah, karena Allah, ini menurut versi keyakinan atau akidahnya orang-orang musyrik. Karena Allah sudah menjadikan anak perempuan itu sebagai anaknya, maka orang-orang musyrik itu kalau lahir anak untuk mereka, kok anak perempuan, mereka tidak suka. Karena sudah dikhususkan untuk Allah. Jadi mereka memberikan Allah sesuatu yang menurut keyakinan mereka, antara anak laki-laki dan anak perempuan, mereka lebih membanggakan dan lebih menyukai anak laki-laki. Jadi mereka peruntukkan untuk Allah yang perempuan. Anggapan orang-orang musyrikin ini akhirnya datang Islam mengembalikan harkat dan martabat serta derajat kaum wanita pada tempat yang seharusnya. Bahkan Allah dan Rasulnya memberikan jaminan untuk orang-orang yang memiliki keturunan dianugerahi anak-anak perempuan. Kemudian mereka didik sehingga menjadi anak-anak yang salihah. Maka insya Allah akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Baik anak-anak perempuan itu meninggal di masa kecil, jadi terlebih dahulu meninggal dunia daripada orang tuanya, maka anak-anak wanita ini akan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Ataupun nanti ketika anak-anak perempuan ini besar, kemudian mereka menjadi anak-anak yang salihah, lalu orang tuanya meninggal, insya Allah anak-anak perempuan ini juga bisa menjadi syafaat. Dan ini diberi jaminan secara khusus untuk anak-anak perempuan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang saat ini baru dikaruniai anak-anak perempuan dan belum mendapatkan rezeki berupa anak laki-laki, jangan bersedih. Jangan bersedih. Rasulullah SAW, anak-anak putra beliau itu meninggal dalam umur yang masih belia, di masa kecilnya, belum baligh. Yang besar, yang akhirnya tumbuh dan berkembang adalah putri-putri beliau. Namun kecintaan beliau terhadap putri-putrinya
itu luar biasa. Seperti apa yang digambarkan oleh hadis-hadis Nabi yang sahih, bagaimana Nabi memperlakukan Fatimah, putrinya, ketika datang, dan pada saat itu sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah ketika datang ke rumah ayahandanya, begitu luar biasa sambutan dari seorang ayah. Sang Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, bangun dari tempat duduknya, menyambut kedatangan putrinya. Marhaban ya bunayya, selamat datang wahai putriku. Kemudian tidak hanya menyambut berdiri begitu, tetapi mencium di antara kedua mata putrinya. Masya Allah. Jadi gambaran yang sangat indah sekali ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana sikap seorang ayah ketika kedatangan putrinya. Dan tidak hanya berhenti pada itu saja. Di tempat duduk Rasulullah SAW. Dibawa, kemudian di tempat dudukkan. Duduk sini sah. Dan tentu dengan kata-kata yang sangat lembut dan ya layaknya seorang ayah pada putrinya. Jadi bergembiralah, karena kita punya contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik perkataan orang Yahudi kita sudah tahu, orang Nasara dan orang-orang musyrikun terhadap perkara ini. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Pertanyaan pertama apa? Ya. Ya, pertanyaannya, apakah ketika seorang muslim melaksanakan ibadah sholat tetapi masih bolong-bolong, ya tidak lengkap 5 waktu, nah apakah ini kita termasuk orang yang mengingkari dan mengkufuri gitu ya, mengkufuri Allah atau mengkufuri nikmat Allah, memusuhi, apakah itu termasuk atau dianggap sebagai kriteria memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-jawab, wallahu a'lam, yang jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat. Dan yang namanya maksiat, qad asallah, dia telah menentang Allah, telah mengingkari nikmat Allah dan mengkufuri. Mengkufuri itu mendustakan. Ya, mendustakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga seharusnya dia membalas kebaikan Allah, tetapi malah yang dia berikan adalah sikap menentang, begitu ya. Maka bisa jadi seseorang itu sebenarnya sedang mengadakan permusuhan terhadap Allah, namun tidak dia sadari. Ya. Jadi sikap yang seperti itu sebenarnya ya karena termasuk maksiat. Yang namanya maksiat adalah sikap penentangan. Asa. Wa asa Adam rabbahu faghawa. Dan Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Apa maksiat Adam? Yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang. Berarti dia mendekati larangan Allah. Mendekati larangan Allah
Ini termasuk ke dalam bagian menentang perintah Allah. Allah memerintahkan untuk jangan dekat-dekat pohon terlarang tadi. Loh kok malah dekat? Kemudian bukan hanya dekat, tapi memakan dari buahnya. Maka pada hakikatnya gambaran perbuatan seseorang tersebut tidak sholat 5 waktu yang lengkap, ini adalah seakan-akan menyatakan permusuhan kepada Allah, walaupun dia tidak sadari. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu dianggap kriteria memusuhi Allah secara perbuatan? Iya. Walaupun dia tidak sadar, walaupun dia tidak mengatakan secara terang-terangan kalau dia sedang memusuhi Allah. Tapi ketahuilah perbuatan itu adalah perbuatan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap nikmat-nikmatnya. Kita sudah diberi nikmat yang sangat banyak. Kita hanya diperintah kewajiban sehari semalam 5 waktu. Dan itu tidak mengambil waktu kita seluruhnya, bahkan bukan mayoritasnya. Hanya sedikit dari waktu kita yang diminta oleh Allah. Dan itu pun untuk kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Makanya orang yang tidak melakukan perintah Allah itu termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Sebelum menzalimi pihak yang memerintahkan, seseorang itu telah menzalimi dirinya sendiri. Sekali lagi, tadi pertanyaannya, apakah seseorang yang melaksanakan ibadah tetapi tidak sesuai dengan yang diperintah, misalnya 5 waktu tapi masih bolong-bolong, begitu ya? Apakah ini termasuk kriteria memusuhi Allah, penentangan dan pengingkaran terhadap Allah atau nikmat-nikmatnya? Wallahu a'lam, ini termasuk walaupun dia tidak sadari atau tidak menyadarinya, suka ataupun tidak suka, dari segi dan sisi perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan dilakukan. Karena kalau orang itu sadar bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan memusuhi Allah, tentu dia akan bertobat. Tentu dia akan kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Yang benar seperti apa? Ya laksanakan 5 waktu, jangan bolong-bolong. Harus, karena itu kewajiban kita yang paling dasar setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikian saja, insyaallah pembahasan kita bermanfaat dan kita mohon keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon diperbanyak maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, ayat 118 insyaallah. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.